Aduh. Ini kopi buatan oke? Iyalah. Iya, coba dulu oke. Enak ya? Mantul lah. Mantul. Mantap betul. Ah. Heboh soal kasus wabah antraks di Gunung Kidul. Hingga telah memakan sejumlah korban jiwa dan puluhan warga lainnya teridentifikasi suspek penyakit antraks. Diketahui kasus antraks di Gunung Kidul bermula usai masyarakat mengkonsumsi daging sapi yang sudah mati. Apa itu antraks? Ingin tahu lebih jauh tentang antraks? Terus tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel Dokadil Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berupa kesehatan dan kesempatan untuk bertemu di channel Dokadil Institute. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, ini pada video kali ini kita bicara tentang antraks, yang dimana penyakit antraks ini sebulan terakhir lagi heboh, utamanya di daerah Gunung Kidul. Nah, antraks ini merupakan penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, ataupun sebaliknya dari manusia ke hewan. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Nah, penyakit ini bersifat akut yang dapat menyerang hewan ternak, seperti pemamah biak, misalnya kambing, domba, sapi, kerbau, kuda, dan juga babi, dan lain sebagainya. Hewan liar seperti rusa, kelinci, dan babi hutan juga dapat terserang. Nah, pada hakikatnya antraks ini sebenarnya merupakan penyakit tanah. Kenapa dibilang penyakit tanah? Karena pada hakikatnya penyebab dari penyakit ini adalah bakteri yang terdapat di dalam tanah. Bakterinya hidup di dalam tanah. Kemudian bersama pakan dan air minum, bakteri ini masuk ke dalam tubuh ternak. Nah, pada manusia, infeksi antraks dapat terjadi melalui kulit, mulut, dan pernapasan. Nah, di kejadian di Gunung Kidul, dugaan antraks tertular ke manusia itu terjadi karena sapi yang sudah mati yang diduga antraks yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga infeksi antraks yang terjadi di Gunung Kidul itu adalah terjadi melalui infeksi melalui mulut. Nah, antraks berakut gejalanya terjadi serangan mendadak, ternak mati dengan segera karena terjadi pendarahan pada otak. Nah, antraks yang akut gejalanya adalah demam yang dapat mencapai 41,5 sampai bahkan 42 derajat Celcius. Kemudian dia gelisah, kemudian depresi, susah bernapas, frekuensi detak jantungnya menurun dan melemah, kejang, dan kemudian segera mati yang disertai dengan keluarnya darah dari lubang-lubang kumlah.
seperti mulut, hidung, telinga, dan anus. Anus nggak usah ditunjuk. Nah, gejala umum antraks sebenarnya dapat kita lihat dengan mudah, antara lain berupa pembengkakan di daerah leher, dada, sisi lambung atau sisi perut, di pinggang, dan organ reproduksi yang bagian luar. Nah, pembengkakan terjadi secara cepat dan meluas. Jadi muncul pertanyaan, kenapa sih Indonesia tidak bisa bebas dari antraks? Kenapa sih antraks ini susah diberantas? Nah, ini faktanya adalah antraks ini bisa berbentuk menjadi dua bentuk, tergantung dari keberadaan oksigen. Bentuk yang pertama adalah antraks yang berbentuk bakterinya berbentuk vegetatif. Nah, antraks ini yang vegetatif ini bersifat aerob, di mana siklus hidupnya membutuhkan oksigen. Nah, namun pada kondisi anaerob di mana tidak ada oksigen, antraks itu tidak mati, namun malah berubah bentuk menjadi spora. Spora ini tahan terhadap kekeringan untuk jangka waktu yang lama, bahkan sampai puluhan tahun. Inilah yang membuat antraks susah dimusnahkan atau diberantas. Nah, pemusnahan bakteri antraks dalam bentuk vegetatif dapat dilakukan dengan pasteurisasi dan disinfektan dengan kandungan dan konsentrasi tertentu. Sedangkan pemusnahan bakteri antraks yang berbentuk spora dapat dilakukan dengan uap basah dengan tingkat suhu dan waktu tertentu. A few moments later. Nah, bagaimana sih bisa terjadi atau kapan terjadinya bakteri yang bentuknya vegetatif berubah menjadi spora? Nah, ini terjadi ketika ternak sudah mati, maka bakteri antraks akan cepat berubah ke dalam bentuk spora. Nah, spora ini tersebar oleh angin, pengolahan tanah atau rumput pakan ternak dan sebagainya. Nah, yang menjadi kendala pemusnahan bakteri antraks yang berbentuk spora ini adalah sporanya terdapat di dalam tanah. Ini akan menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri di dalam pemusnahan bakteri antraks. Itulah sebabnya antraks ini banyak terdapat di daerah pertanian atau daerah tertentu dengan kondisi tanah yang basah, lembab, serta bisa juga di daerah banjir. Jadi pertanyaan utamanya adalah kita sebagai masyarakat harus bagaimana dalam menghadapi antraks ini. Jadi menurut kami dari Dokadil Institute, setidaknya ada 5 hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi antraks ini. Yang pertama, jika kita punya ternak yang rentan terhadap antraks, lakukan vaksinasi ternak tersebut dengan vaksin antraks. Yang kedua, isolasi hewan yang terduga antraks sehingga tidak terjadi kontak langsung dengan hewan lain. Nah, ini gali lubang sedalam 2 sampai 2,5 meter di sekitar tempat isolasi tersebut sehingga dapat menampung sisa makanan dan feses hewan yang sakit. Nah, jika sudah sembuh, lubang tersebut ditutup dengan tanah yang segar. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk mencegah penyebaran bakteri antraks ke lingkungan ataupun ke ternak lain sehingga dimasukkan ke dalam lubang dan ditutup. Nah, kemudian yang ketiga ini, jangan memotong hewan yang terduga antraks. Jika hewan mati, kuburlah hewan tersebut di dalam lubang yang berada di dekat kandang awalnya. Tutup lubang tersebut dengan rapat dengan tanah yang segar. Nah, kemudian yang keempat adalah lakukan disinfeksi kandang dan peralatan secara rutin. Pastikan bahwa peralatan dan kandang tidak dapat hidup lagi atau tidak ada lagi bakteri antraks. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan bagian kandang atau peralatan yang tidak dapat didisinfeksi? Nah, ini kalau menurut saya daripada kita menyimpan risiko dan ataupun daripada ya
menurut kami bagian kandang dan peralatan yang tidak dapat didesinfeksi tersebut dilakukan pembakaran. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, jangan makan hewan yang mati karena sakit, apalagi karena antraks. Kemudian cegah juga hewan yang lain untuk memakan bangkai dari ternak yang diduga terkena antraks. Bagaimana Sobat Dokadil? Penjelasan kita tentang antraks, pendapat kita tentang antraks pada video ini. Jika Sobat Dokadil suka dengan penjelasan ataupun pendapat kita pada video ini, silahkan tekan tombol like, dan jika ada komentar silahkan kirim klik di kolom komentar. Dan jika Sobat Dokadil merasa bahwa video ini sangat bermanfaat, silahkan sebarkan video ini ke rekan-rekan yang lain sehingga video ini memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Terima kasih Sobat Dokadil atas perhatiannya sampai akhir video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Oke, kopimu enak kali ya.